Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk absen di e-learning pukul 1 sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis. Jadi hari ini kita akan lanjut belajar mengenai struktur cerita fantasi atau cerita imajinasi. Apa sih struktur itu? Struktur itu bagian-bagian. Jadi bagian-bagian yang ada di dalam cerita fantasi. Dibagi menjadi apa saja? Yaitu menjadi 3, orientasi, komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu maksudnya adalah pengenalan. Kalian ingat yang namanya MOS, masa orientasi siswa. Nah, kalau masih MOS itu kan masih dikenalkan dengan keadaan sekolah, dengan teman-temannya. Nah, begitu pula dengan orientasi pada cerita fantasi ini. Orientasi itu artinya pengenalan. Nah, kalau dalam cerita, apa saja yang dikenalkan? Yaitu mengenai tokoh, biasanya disertai dengan wataknya. Kemudian ada pengenalan latarnya, latar tempatnya di mana, waktunya kapan, bisa juga dilengkapi dengan latar suasana. Kemudian yang ketiga adalah mengenalkan cerita secara singkat. Jadi jalan ceritanya nanti bagaimana, namun secara singkatnya saja. Struktur yang kedua yaitu komplikasi atau masalah. Untuk mengingatnya, kita ingat kalau orang yang sudah sakit komplikasi, berarti banyak masalahnya, berarti banyak penyakitnya. Nah, ini sama berlaku juga di struktur cerita fantasi. Komplikasi itu maksudnya masalah. Masalah apa? Yaitu tokoh utama yang mengalami rintangan dan masalah, atau mulai munculnya konflik. Jadi ketika si tokoh utama ini mulai ada masalah-masalahnya, mulai timbul masalah dari lingkungannya atau dari dirinya sendiri, itu nanti masuknya ke komplikasi. Yang ketiga yaitu resolusi. Kita mengingatnya dari kata solusi. Nah, kalau solusi itu penyelesaian masalah, yaitu permasalahan yang dialami tokoh utama sudah mendapatkan jalan keluar dan masalahnya itu sudah dapat terselesaikan. Nah, bagian cerita ini bisa disebut dengan ending atau akhir cerita. Kita bisa mengenal kalau dalam sinetron atau dalam film itu ending bisa happy ending, bisa sad ending, atau bahkan juga ada yang endingnya menggantung. Itu terserah dari si penulisnya. Kalau menggantung berarti nanti masih ada seri selanjutnya. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke contoh pengaplikasiannya dalam cerita. Mencari struktur cerita imajinasi atau fantasi. Kemarin kalian pasti sudah membaca cerita fantasi ini yang saya tuliskan dalam jenis-jenis cerita fantasi. Nah, ini akan saya bahas. Kita cari strukturnya. Dunia manisan. Sudah baca semuanya ya pasti ya. Sekarang kita cari orientasinya. Apa tadi orientasi? Pengenalan, betul. Kita cari pengenalannya, apa saja yang dikenalkan dari awal ya. Dahulu kala ada seorang anak yang sangat baik dan pintar. Namanya adalah Eli. Eli adalah anak yang sangat baik dan pintar. Suatu peristiwa terjadi. Nah, dalam satu paragraf ini, apakah ada pengenalan? Ada ya, yaitu pengenalan dari tokoh. Tokohnya bernama Eli. Bagaimana wataknya? Ia sangat baik dan pintar. Kemudian ada juga pengenalan apa yang akan terjadi ini. Mulai suatu peristiwa terjadi. Berarti
paragraf 1 masuknya ke orientasi, yaitu pengenalan. Lanjut, pada malam yang sunyi, ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar Ellie. Lalu Ellie mengikutinya. Sampailah Ellie di titik cahaya itu. Dia melihat sosok wanita yang cantik bagaikan peri. Dan ternyata itu memanglah peri yang dikirim oleh Tuhan untuk Ellie. Nah, pada paragraf yang kedua ini, mulai muncul masalah atau mulai muncul konflik. Yaitu ketika ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar, lalu dia melihat sesosok cantik bagaikan peri. Nah, ternyata itu memang peri. Nah, itu kan mulai ada masalahnya. Masalah itu bukan berarti masalah yang harus berat gitu ya. Maksudnya ada perubahan yang terjadi dalam cerita itu. Nah, ini dibaca sampai ke sini. Boleh Ellie, semuanya memang untukmu, kata peri. Ellie mencicipi semua makanan dengan gembira. Nah, ini masuknya ke komplikasi, jadi masih ke masalahnya. Untuk yang struktur terakhir, ini masuknya ke resolusi atau penyelesaian masalahnya. Nah, endingnya nanti bagaimana? Kita baca. Ellie sudah lelah karena banyak makan permen dan coklat. Dia pun akhirnya terlelap tidur. Dan saat dia bangun, dia sudah di rumah, serta ada banyak manisan di dalam kamarnya. Ellie sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirimkan peri yang sangat baik kepadanya. Ellie memanglah pantas untuk menerima semua ini, karena ia adalah anak yang sangat baik dan terpuji. Nah, ini adalah ending dari ceritanya. Jadi setelah Ellie diajak untuk jalan-jalan ke dunia manisan, akhirnya Ellie dikembalikan lagi ke rumahnya. Dan diberi banyak manisan di dalam kamarnya. Ini sebagai imbal balik karena Ellie sudah menjadi anak yang baik dan terpuji. Jadi cuma itu, mudah sekali ya. Pokoknya diingat-ingat, kuncinya kalau orientasi itu pengenalan, apa saja yang dikenalkan yaitu tokoh, latar, dan cerita singkat. Kalau komplikasi itu masalah, jadi mulai munculnya masalah, sedang resolusi itu adalah penyelesaian masalahnya atau akhir dari ceritanya. Seperti itu. Itu diingat-ingat. Nanti akan saya beri tugas. Hari Selasa saja saya beri tugas untuk materi ini. Ini materinya ini silakan dicatat di buku catatannya. Boleh ditambahi dari media-media lain atau informasi lain atau dari buku lain sebagai pelengkap. Gitu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.